Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, adik-adik, dan kawan-kawan semuanya, kita sekarang akan mempelajari dan membuat bagaimana caranya membuat mind map. Nah, ya. Jadi mind map itu adik-adik atau kawan-kawan semuanya ya. Mind map adalah pancaran otak di mana kita bebas berkreasi, membuat catatan-catatan. Misalkan kita sudah membaca buku berhalaman-halaman, misalkan ya, tapi kita ingin merangkumnya, dan merangkumnya itu ingin dari awal sampai akhir ada semua, gitu ya. Gampang, pakailah mind map. Jadi mind map bisa digunakan untuk segala kepentingan ya. Merangkum bisa, mencatat jadwal bisa, untuk persiapan ujian bisa, untuk menghafal jangka panjang juga bisa. Jadi dari buku yang tebal, misalkan ada 100 halaman, 10 halaman, 5 halaman, 3 halaman, itu bisa kita rangkum menjadi satu kertas saja. Itu dengan menggunakan mind map, dan membuatnya pun bebas. Bebas artian bebas gimana pikiran kita ingin kemana, gitu ya. Yang paling utama itu bisa dibaca oleh diri sendiri, dan yang umumnya ya bisa dibaca oleh orang lain ya. Jadi kita langsung aja ke praktek ya, bagaimana caranya membuat mind map. Nah kawan-kawan, kita langsung praktek ya, sambil kita jelaskan juga. Kita praktek membuat mind map. Mind map di sini yang akan saya contohkan adalah tentang ekosistem. Sebagai topik utamanya adalah ekosistem. Maka tata caranya kita buat center ya. Di tengah ini adalah topik utama, yaitu tentang ekosistem. Kenapa ekosistem? Karena saya senang dengan pelajaran IPA. Ya. Kita buat di sini judulnya ya. Anggap saja kebaca ya, dan memang harus kebaca ya. Oke, kemudian kita tentukan topik-topik yang lain, apa yang akan kita bahas dalam ekosistem ini, atau materi apapun apa yang akan kita bahas. Misalkan pada cabang pertama ini usahakan agak tebal cabangan pertamanya ya. Nah begini misalkan, atau ingin membuat seperti cabangnya seperti awan juga boleh. Misalkan subtopik yang pertama di sini kita ingin membahas apa sih pengertian dari ekosistem. Kemudian kita ingin mengetahui apa lagi selain pengertian. Kita harus rencanakan dulu gitu ya. Misalkan kita ingin mengetahui di ekosistem ini adalah jenis-jenis ekosistem. Kita buat lagi percabangannya seperti ini ya. Setelah ingin mengetahui jenis, kita ingin mengetahui apa lagi nih di ekosistem. Misalkan ingin mengetahui komponen, kita buat di sini komponen penyusun ekosistem. Kemudian kita ingin tahu apa lagi? Misalkan ingin mengetahui perusahaan, ya, karena selalu ada di ekosistem, selalu ada perusahaan ekosistem ya. Kita bikin cabang di sini juga boleh. Nah, ini ya. Kita buat. Dan ingin mengetahui perusahaan, kita juga ingin mengetahui cara melestarikan. Boleh, kita buat di sini saja. Nah, bentuk-bentuk pelestarian. Nah, kita buat. Terus ini ini adalah subtopik yang akan dibahas. Mau yang mana dulu yang diterangkan? Ini bebas, namanya juga mind map. Jadi pancaran otak kita ingin kemana dulu membahas. Mau ke pengertian dulu, mau ke jenisnya dulu, misalkan mau ke komponen dulu, boleh. Nah kita tinggal tarik di sini ya.
komponen warnanya merah, kita ikuti alurnya yang berwarna merah. Gitu ya. Itu ada dua kan ya. Ini juga tebal tapi jangan setebal cabang yang pertama. Karena dalam mind map ini semakin cabangnya semakin banyak, itu cabangnya semakin tipis. Karena pengertiannya pun semakin panjang, percabangannya itu semakin tidak penting sebetulnya. Jadi yang penting-penting itu adalah yang percabangannya tebal. Semakin tebal semakin penting ya. Komponennya ada dua nih. Ada komponen biotik misalkan ya, sama ada komponen abiotik. Kerusakan itu apa saja? Atau mau fokus dulu di sini? Boleh, gitu ya, kan bebas ya. Misalkan saya ingin fokus dulu di sini, boleh. Biotik apa sih? Biotik itu adalah sesuatu yang hidup atau komponen makhluk hidup. Seperti misalkan abiotik mau apa ya? Mau batu? Boleh. Karena A itu kan tidak ya, biotik hidup. Jadi abiotik itu tidak hidup. Gitu ya. Jadi komponen-komponen yang tidak hidup, batu. Gitu. Kalau mau dipertegas oleh gambar juga boleh. Gitu ya. Justru sangat dianjurkan mind map ini bergambar ya. Misalkan komponen biotik ingin menggambar hewan. Hewannya tinggal digambar. Misalkan mau hewan apa ya? Misalkan hewannya mau cacing atau mau burung, tinggal gambar sini hewannya apa, burung. Tumbuhan, gambar tumbuh-tumbuhan. Batu, tinggal digambar batu dan lain gitu ya. Kita fokus ke tulisan aja dulu di contohnya ya. Tapi kalau mau menggunakan gambar sangat boleh, bahkan dianjurkan ya. Kemudian setelah komponen mau yang mana nih? Mau ke jenis dulu, mau ke perusakan, bebas gitu ya. Saya mau ke jenis dulu, boleh. Jenis ekosistem ada berapa? Misalkan saya ingin ke jenis ekosistem alami. Yang kedua ada apa? Pasti kalau ada alami pasti ada buatan ya. Jadi ada yang alami dan ada yang buatan. Kita buat percabangannya seperti ini ya. Alami dan buatan. Mau kita pertegas lagi, alaminya apa, buatannya apa? Misalkan contohnya buatan, kalau ini 5, saya juga mau 5, boleh. Misalkan mau akuarium, ini juga ekosistem buatan ya, sengaja dibuat oleh manusia. Lihat percabangannya, semakin sana percabangan semakin tipis gitu ya. Akuarium, apalagi sawah, boleh karena dibuat oleh manusia ya. Sawah, kemudian jenis ekosistem. Kalau mau diperpanjang lagi, misalkan saya pantainya mau jenis-jenis pantai, boleh, atau pengertian pantai di sini lagi boleh. Danau, mau danau apa saja di sini boleh. Laut, mau laut apa saja boleh. Hutan, mau hutan apa? Misalkan ada hutan homogen, boleh. Homogen. Ada hutan heterogen. Ini tidak terbatas ya, seperti akar tumbuhan, bebas kemana saja gitu ya. Mau dengan akuarium, akuariumnya mau apa? Mau aquascape, akuarium ikan lele, ikan nila, ikan hias, koi, koki lah, bebas ya. Ladang, mau ladang apa terus di sini ya. Jadi tidak terhingga mind map. Namanya juga pancaran otak. Semakin banyak berarti wawasan kita semakin luas, atau buku yang kita rangkum semakin panjang gitu ya. Tapi dalam kertas tetap ini akan menjadi satu halaman saja ya. Pelestarian, misalkan mau langsung pelestarian, pelestariannya kami karena gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Kalau manusia misalkan karena penambangan hutan, pembakaran hutan, eksploitasi yang berlebihan tanpa adanya tebang pilih tanam gitu ya. Terus sampai beres. Kemudian jadi pengertiannya apa? Misalkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Karena terdiri dari banyak frasa, boleh nggak kalau dikotakin? Boleh. Berarti pengertian dari ekosistem adalah hubungan timbal balik antara manusia. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita kasih pengertiannya di sini ya. Bisa dikotakin juga boleh gitu ya.
tidak masalah. Kasih jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, inilah tata cara pembuatan mind map, gitu ya. Jadi bisa dilengkapi dengan gambar ya. Kenapa saya tidak contohkan dengan gambar lama, gitu ya. Jadi saya terangkan ini bisa diganti oleh gambar. Kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, cara membaca mind map yang sudah jadi, membacanya bebas. Boleh dari ujung, boleh dari tengah. Kalau kita membaca dari ujung, misalkan, nah dari sini, hewan. Ada hewan, ada tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu adalah biotik. Biotik adalah sebuah komponen. Komponen apa? Komponen ekosistem. Gitu ya. Kita membaca dari sini, ada cagar alam, Taman Nasional Kerinci itu adalah in situ. In situnya itu bentuk pelestarian. Pelestarian apa? Pelestarian ekosistem. Gitu ya. Kalau kita mau baca dari tengah, ekosistem jenisnya ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami ada pantai, danau, laut, hutan. Hutannya ada homogen, ada heterogen. Kemudian ada sungai juga. Kalau yang buatan ada akuarium, sawah, ladang, kolam, dan rumah. Sengaja dibeda-bedakan warna. Ketika kita fokus warnanya warna hitam, maka kita fokus ke jenis-jenisnya. Ketika kita fokus warna merah, berarti antara komponen dan bentuk pelestarian, gitu ya. Jadi ragam warna, ragam cabang, semakin banyak cabangnya, maka semakin ke sana itu pengertiannya semakin yang luas. Semakin tebal, berarti itu adalah konsep-konsep yang penting atau harus dihafalkan. Nah, itulah tata cara pembuatan mind map. Mudah kan? Sangat.